Lama tak terdengar kabar, tiba-tiba aktor peran dan penyanyi Ahmad Adli Fairuz diwartakan akan maju sebagai calon Bupati Bandung Barat akhir tahun 2017 nanti. Kabar pertama kali dilansir dari laman akun Instagramnya. Belum jelas partai politik mana yang akan mendukungnya. Meski banyak yang mencibir kemampuannya, Adli tampaknya pede untuk maju dalam pertarungan. Dalam waktu 3 bulan ke depan, Muhammad Dirgantara Aryendra Harlino akan memiliki adik. Kabar ini terkonfirmasi setelah Alisa Subandono menyampaikan bahwa kehamilannya sudah memasuki bulan ke-6. Namun hingga kini, Ica dan Dude belum membocorkan jenis kelamin si jabang bayi. Jika berjalan lancar, anak kedua mereka akan lahir bulan Juli mendatang. Fungsi handphone kini tak lagi semata sebagai alat komunikasi. Bagi Ralinsa, handphone justru lebih acap digunakan untuk berfoto. Dalam berbagai kesempatan terungkap, jika artis jelita 32 tahun ini doyan selfie. Tidak saja saat vakansi di tempat wisata, selfie bahkan sudah dimulai ketika ia baru bangun dari tidur. Cinta memang tak pernah dusta. Demikianlah halnya dengan kecintaan Acha Septriasa kepada dunia film. Karena rasa cinta itu, ia melanggar komitmen untuk fokus menjadi ibu rumah tangga hingga memperoleh anak pertama. Bahkan Acha yang menikah 12 Desember 2016 rela meninggalkan sang suami seorang diri di Sydney, Australia. Satu hal yang bertepatan aja momennya dan jodoh aja sih. Karena kebetulan pas lagi dapat film ini juga dapat iklan, terus habis itu ada promo film lain juga yang harus dipromosiin. Jadi kebetulan pulang untuk satu hal yang banyak, jadi makanya aku ambil. Kalau untuk kayak izin dari suaminya, kenapa akhirnya bisa izin selama itu juga karena ternyata pas pulang dihitung-hitung, oh banyak juga nih dapatnya, ya udah deh, gitu. Ya udah pulang aja pulang. Hampir 1,5 bulan terakhir, pemeran sejumlah film laris ini berada di Jakarta untuk proyek film terbaru. Jauh dari suami membuatnya keder juga. Rasa rindu acap datang. Yang dikangenin adalah bau keringetnya dia. Karena kebetulan saya tuh orangnya kan sangat detail terhadap segala macam baju-bajunya dia, terus makanannya dia apa, terus kebiasaannya dia di rumah, dia letakin barang di mana, itu saya bener-bener detail banget. Jadi kalau pergi nih dompet ketinggalan yang disalahin bisa saya loh, padahal dianya yang ninggalin. Tangan semakin menjadi-jadi karena saat ini Acha sering membutuhkan perhatian lebih. Usut punya usut, rupanya ia sedang hamil. Kehamilan yang sudah memasuki usia 14 minggu berada dalam fase ngidam berat. Jabang bayi dirasakannya aktif sekali. Mudah-mudahan ya, amin. Masih muda banget soalnya gitu. Jadi kita masih berharap dapat yang terbaik. Terus alhamdulillah di bayi bawa rezeki banget. Jadi makasih ya nak, sudah. Pokoknya banyak banget miracle yang saya seneng banget gitu. Saya nggak ngidam, tapi saya ngidam popcorn, aneh ya. Kayak anak saya movie goers deh. Jadi iya popcorn baru terus ngidam donat gula gitu. Itu doang sih ngidamnya. Yang lain nggak, saya nggak mabok nggak apa. Bener-bener aktif banget. Saat belia, Rachel Amanda digadang-gadang sebagai calon bintang film potensial. Aktingnya memukau, namun setelah membintangi film Kata Maaf terakhir tahun 2009, gadis kelahiran Jakarta 1 Januari 1995 menghilang. Ia hanya muncul mengisi suara dalam film animasi Petualangan Singa Pemberani 2 tahun lalu. Tahun ini Amanda comeback lagi melalui film Trinity The Naked Traveler. Karena satu memang fokusnya sekarang lebih ke film gitu. Terus kemudian alasan sebenarnya juga karena lagi struggling banget di perkuliahan. Jadi memang fokusnya satu-satu dulu gitu. Jadi nggak bisa semuanya. Sebenarnya karena emang kangen film gitu dan memang passionnya sih dari dulu lebih ke film sejujurnya. Jadi ya udah ada kesempatan juga dan kemarin waktunya
belum sepadat sekarang pas syuting, jadi ya udah aku ambil dulu gitu. Rupanya selama menepi dari sorotan kamera, Amanda disibukkan dengan pendidikan. Saat ini ia tengah menempuh semester akhir di jurusan Psikologi Universitas Indonesia. Menjadi psikolog adalah cita-citanya sedari dulu. Kepikiran jadi psikolog sih pengen gitu, cuman kok cerita awalnya malah sebenarnya nggak pengen jadi psikolog sama sekali. Jadi gara-gara backgroundnya selain acting, aku suka nulis cerita dan nulis skripsi dulu senangnya. Jadi dulu tuh mikirnya kayaknya kalau gue psikologi ini akan membantu gue untuk nulis skrip dan bikin cerita deh gitu. Tapi ternyata setelah masuk malah seneng juga gitu dan tertarik pengen jadi psikolog. Nah itu sih, itu juga bisa jadi salah satu tujuan untuk acting sendiri gitu. Cuman kalau sejauh ini sih tujuan besarnya adalah setidaknya untuk bisa memahami orang tanpa gampang melebeli orang sih gitu. Karena sekarang tuh kayak banyak ya kayak masalah-masalah yang karena labeling, ada rasis dan segala macam gitu. Enaknya di psikologi adalah kita ya dididik untuk tidak semudah itu menilai orang. Meski sudah terkenal, karir menterang, dan punya tabungan, gadis berusia 22 tahun merasa belum lengkap jika tak menamatkan pendidikan. Karenanya, ia ikhlas melepas semua kemewahan itu. Pendidikan tuh penting. Sebenarnya apapun yang kita pelajari itu akan kepake sih menurutku gitu. Jadi kalau sekarang lagi pada sekolah, lagi kuliah, sekolah, SMA dimanapun, please serius di situ gitu. Mau apapun cita-cita kalian nanti, profesi kalian mau jadi apa, aku percaya ilmu tuh pasti kepake sih gitu. Jadi harus serius.